Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Pamsimas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sejak dari awal berdiri sudah mempunyai prinsip kesetaraan gender dan juga akses bagi semua masyarakat. Dengan prinsip itulah Pamsimas melibatkan perempuan di setiap lembaga pengelolaan di tingkat masyarakat dengan mencapai sampai 40% keterwakilan perempuan menjadikan perempuan dapat mengapresiasikan diri sejak pembangunan sampai pengelolaan berkelanjutan. Di dalam menciptakan aksen kepada seluruh lapisan masyarakat, Pamsimas melibatkan penyandang disabilitas pada tahap kegiatan program. Jadi tidak hanya membangun sarana yang bisa diakses mereka, tetapi juga melibatkan sejak tahap perencanaan agar sarana yang direncanakan dan dibangun benar-benar dapat dan mudah diakses oleh mereka. Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Senang sekali Coffee Break bisa kembali menjumpai Anda di penghujung akhir pekan ini ya. Ada Melisa Ganasari dan juga rekan saya di sini. Adi Danu tentunya ya akan menemani Anda dengan informasi yang sangat menarik untuk Anda simak. Dan tentunya juga tadi sudah diperlihatkan sedikit gambaran tentang yang namanya program Pamsimas atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Tentunya sudah dimulai sejak tahun 2008 dan sekarang masuk ke dalam tahap ketiga. Dan di tahun 2019 ini juga kita berharap Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia, tentunya juga dengan semua komponen tanpa terkecuali. Betul. Begitu ya. Karena yang dikatakan layak ini juga harus ramah terhadap semua kalangan nih, seperti misalnya para perempuan, manula, ibu hamil dan juga kaum disabilitas. Nah, kita mau bahas nih mengenai program ini ya. Kita sapa dulu tamu kita nih pagi ini, ada Insinyur Rina Agustin Indriani MURP, Sekretaris Ditjen Cipta Karya, selaku Ketua Unit Sekretariat Pengarus Utamaan Gender. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, tentunya juga sudah hadir pada pagi hari ini Bapak Insinyur Muhammad Sundoro selaku Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PSPAM ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak? Baik. Semangat ya pagi ini ya. Semangat pagi ini dan juga tidak ketinggalan ada Ibu Nuning Suryatiningsih selaku Ketua Yayasan Cikal de Yogyakarta atau Center for Improving Qualified Activity in Life. Selamat pagi Ibu Nuning. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Coffee Break. Ini langsung dari Jogja ini? Kemarin ya, perjalanannya menyenangkan ya Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, ya, Ibu Rina, ini tadi kita sudah melihat bagaimana tayangan untuk program Pamsimas ini yang juga tentunya melibatkan para perempuan, manula, ibu hamil dan juga disabilitas. Nah, seperti apa ini latar belakang Pamsimas ini juga tentunya juga sensitif dengan isu gender dan juga kaum disabilitas? Begini, pembangunan air minum dan sanitasi ini lebih sebenarnya selama ini dilibatkan adalah laki-laki. Sementara pada kesehariannya kaum perempuan ini lebih banyak langsung bersentuhan dengan air maupun sanitasi. Jadi dia sebagai pengguna, dia sebagai juga yang mengetahui kalau ini airnya bagus atau tidak, atau mungkin airnya macet atau kenyamanan itu di perempuan yang mengetahui. Nah, dalam kenyataannya tidak demikian ini. Jadi laki-laki yang selama ini kita dalam pembangunan itu mendominasi dalam proses pengambil keputusan, ini selayaknya tidak demikian. Jadi karena yang perempuan ini yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan kegiatan air dan sanitasi, seyogianya mereka diakomodir dari sejak perencanaan, dilibatkan, dan kemudian dalam kebijakan pembangunan air minum maupun sanitasi ini perempuan menentukan juga dalam kebijakannya. Artinya itu pada saat pemanfaatannya saja ya, jadi dari mulai perencanaan, pembangunan pun juga dilibatkan. Betul, dari sejak awal perencanaan itu dilibatkan, sehingga apa yang nanti akan dibangun ini sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kaum kelompok perempuan maupun disabilitas. Seperti itu ya. Mas Sundoro, ini kan programnya sudah dari tahun 2008 ya, ini sudah masuk tahap ketiga. Sudah terlaksana belum tadi yang dikatakan oleh Ibu Rina ini? Betul, memang
Belum semuanya, masih sebagian. Makanya kita dari Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Minum mendorong terus terhadap yang tadi Bu Rina sampaikan, bahwa keterlibatan dari masyarakat ataupun kesetaraan gender, dalam hal ini mungkin perempuan, dilibatkan dari awal perencanaan sampai pengelolaannya. Jadi perencanaan, pelaksanaan sampai pengelolaannya. Pak Sundoro, ada yang langsung terlihat jelas nggak perbedaannya pada saat perencanaan sampai dengan pembangunan sampai bentuk itu jadi pada saat melibatkan perempuan, ibu manula, ibu hamil dan juga disabilitas? Sebetulnya kan kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari lah, karena di dalam kan biasanya para kaum lelaki kan yang bekerja kan. Betul. Yang di rumah kesehariannya kan pasti ibu-ibu maksudnya dalam hal ini kaum ibu-ibu atau perempuan yang ada banyaknya di rumah tangga. Itu yang dalam hal kaitannya dengan yang keterlibatan mereka, itu yang perlu kita siapkan, bahwa perempuan yang banyak berperan dalam hal ini. Untuk kaitannya dengan program-program yang harapan sih nantinya secara keseluruhan program-program yang di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah melibatkan kaum. Sejauh ini sudah berapa pembangunan dan di berapa desa? Kurang lebih ya Pak? Ya, sebagian dari total desa yang mana yang ada sekarang ini sudah dari awal sudah kita libatkan dari peran perempuannya itu. Baik, mungkin supaya ada bayangan ya, ada kesulitan apa sih yang dihadapi? Ibu Nuni boleh bantu ceritakan kesulitan apa yang biasanya dihadapi kalau apabila pembangunan sanitasi ini tidak sesuai dengan kebutuhan para perempuan atau mungkin dari kaum disabilitas tersebut? Ya, karena mungkin selama ini kita kan sedang menuju seperti yang kita lakukan, kita menuju pembangunan yang inklusif gitu ya. Ya, inklusif itu sebetulnya kuncinya adalah partisipasi, non diskriminasi dan aksesibilitas begitu. Jadi tiga kunci ini, partisipasi, kalau perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lainnya yang selama ini tidak pernah dilibatkan, saya yakin pelaksana pembangunan tidak akan pernah tahu bagaimana. Nah, di Pamsimas ini yang saya apresiasi yang luar biasa, karena di Jogja terutama yang kita sudah ada pilot project begitu, saya sudah dilibatkan sejak awal. Ketika membangun pun harus seperti apa. Kebetulan saya pengguna kursi roda. Ketika wilayah atau ruangan yang akan dibangun atau seperti apa, saya mencoba. Kemudian saya juga mempraktekkan ketika saya transfer ke ke WC misalnya, itu seperti apa, pegangan di sisi mana yang harus dipasang dan sebagainya. Ini harus kita sampaikan kepada penyelenggara yang melakukan pembangunan di situ, sehingga mereka tahu persis tentang kesulitan kami, apa yang kami butuhkan seperti apa, mereka akan lebih tahu. Jadi sejauh ini bagaimana di Jogja? Ya lumayan, kemarin sudah diresmikan di pas Hari Disabilitas Internasional di bulan ini juga, kemarin sudah diresmikan dan mendapat apresiasi, dan teman-teman di wilayah itu pun bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki selama ini. Kalau di Yogyakarta tentunya sambutannya sangat baik sekali, sangat positif sekali, dan juga hasilnya sudah langsung dirasakan. Ibu Rina, apakah juga ada tantangan? Karena ini tidak berbicara mengenai Yogyakarta, tidak berbicara mengenai Jawa saja, dan pulau-pulau lain yang memang harus diselesaikan untuk pembangunan seperti ini. Jangan dijawab dulu, nanti kita akan segera kembali untuk penjelasan lebih lanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break.
One. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Lagi di Coffee Break pemirsa, hari ini kami masih membicarakan mengenai program PAMSIMAS, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang juga ramah terhadap seluruh kalangan masyarakat, yaitu para kaum perempuan, manula, ibu hamil dan juga disabilitas. Kita ke Ibu Rina ya. Ibu Rina, tadi ada sempat tanya, ini tantangannya seperti apa nih Bu? Ini kan sudah dijalankan dari 2008. Sekarang mulai melibatkan lagi kaum perempuan dan juga kaum disabilitas. Tantangannya seperti apa untuk menyamaratakan di seluruh Indonesia seperti itu? Ya, kita tahu bahwa kita punya provinsi banyak, punya kabupaten kota banyak. Nah, pendekatan ini memang secara resmi kita tuangkan di dalam pedoman pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Di situ sudah disebutkan bahwa dalam proses perencanaan itu sudah harus melibatkan dari awal partisipasi kelompok-kelompok tertentu tadi, perempuan ataupun kelompok lainnya, dan pada saat pelaksanaan juga dilibatkan dan juga pada saat pengelolaan. Ini sudah tertuang dalam pedoman pelaksanaan. Namun pada pelaksanaan mungkin juga karena ini luas areanya dan juga pemahamannya belum bisa segera sama. Jadi pelaksanaan ini agak sedikit terkendala kecepatannya, kesamaan pemahaman bahwa kita sudah harus mulai mengundang kelompok-kelompok tertentu tadi pada jam-jam tertentu untuk membicarakan aspek-aspek tertentu. Nah, cara-cara ini yang belum semua teman-teman kita di daerah mengetahui dengan cepat dan dengan metode yang mereka harus laksanakan. Tetapi kita terus-menerus mengingatkan dan melalui juga tangan kita yang ada di provinsi untuk selalu mengingat kembali mengenai pedoman pelaksanaan tadi dan memberikan semacam manual bagaimana melibatkan kelompok-kelompok tadi dalam pembangunan. Dari mulai perencanaan tidak hanya mengundang undangan biasa, tetapi bagaimana kita perempuan ataupun kelompok ini bisa ikut datang. Mungkin kalau jam-jam mereka lagi sibuk rumah tangga tidak bisa datang, tapi bagaimana kita yang mendatangi mereka pada saat mereka ada di rumah, kita yang aktif. Itu ya satu cara. Nah, ini juga pada saat pelaksanaan mereka juga melihat, oh jangan-jangan yang kemarin direncanakan agak belok sedikit. Nah, ini mereka juga kita lihat nih bagaimana nih pelaksanaannya udah oke belum gitu. Iya. Gitu ya. Terus pada saat pengelolaan juga tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tapi juga pengelola itu kita libatkan, harapkan perempuan juga ikut di dalam pengurus pengelola tadi, sehingga mereka juga dalam hal pendekatan kepada pelanggan-pelanggan sistem air minum yang dibangun PAMSIMAS ini sudah bisa lebih mudah berkomunikasi dengan warganya, karena perempuan sama perempuan lebih enak berkomunikasi. Nah, tapi bagaimana tanggapannya dari kaum pria sendiri yang memang pada saat ini sekarang kan juga memperhatikan masyarakat rentan begitu ya? Kita libatkan juga perempuan, laki-laki, tetapi ada bagian yang mana memang perempuan lebih banyak terlibat, mana yang laki-laki. Seperti pemeliharaan kan kita tidak bisa berharap perempuan semua memelihara. Nah, ini kita justru 100% kita undang laki-lakinya. Jadi para bapak jadi senang juga ya ada yang bantuin sekarang. Iya, jadi gender itu tidak harus perempuan semua, tetapi ada saatnya kita memang mengharapkan partisipasi perempuan, ada saatnya kita mengharapkan partisipasi dari laki-laki. Jadi pada saat perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan, jadi ini melibatkannya tentunya di setiap daerah dengan berbeda-beda begitu ya? Berbeda-beda, dan itu kita inginkan balance ya, balance. Dan pelaksana kita kan di daerah ada provinsi, ada kabupaten kota. Ya, Pak Sundoro, bagaimana kalau misalnya tiap daerah berarti kebutuhannya ada yang berbeda-beda? Apakah ada satu standar yang dibuat untuk semua pembangunan air bersih dan sanitasi ini, atau tiap daerah memang beda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya? Betul, jadi
disesuaikan dengan budayanya kota, ke kabupatennya masing-masing, jadi ataupun desanya masing-masing seperti itu. Oke. Ada cerita unik mungkin Pak di daerah mana ada yang unik sekali ingin dibagikan ke kita? Kayak contoh mungkin di Denpasar gitu kan, ada dia punya budaya lokal terhadap si pembangunan, kayak umpamanya kan contohnya di pembangunan kan tidak, contoh umpamanya bangunan tidak lebih boleh tinggi dari tiga seperti itu kan. Itu salah satunya gitu kan. Jadi memang kita harapkan bahwa di setiap desa di seluruh Indonesia pasti berbeda disesuaikan dengan budaya lokalnya masing-masing itu. Ibu Nuning, bagaimana pada saat tentunya perencanaan, pemanfaatan, sebenarnya yang paling menjadi perhatian khusus tentunya untuk kaum disabilitas ini apa ya? Ya, terutama pengguna kursi roda ya, pengguna kursi roda karena tidak bisa menggunakan tangga dan sebagainya, sehingga sehendaknya kalau misalnya membuat sanitasi itu ya dibuatkan ram gitu. Ram itu seperti bidang miring dan sebagainya. Itu dari Kementerian PU sebenarnya sudah ada standar yang sudah baku begitu, yang sudah bisa digunakan. Sehingga di sisi mana memang kita merasa nyaman dan aman begitu ya, nyaman dan aman ketika kita melalui jalan itu. Sehingga kita bisa mandiri, yang jelas kan kita bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Sehingga harapan ketika ada pembangunan sanitasi air bersih dan sebagainya itu, dan di Jogja sebetulnya sudah ada beberapa tempat yang kita menggunakan aksesibilitas yang untuk semua, jadi accessible for all begitu, artinya di situ bisa digunakan oleh semua. Jadi misalnya yang sekarang menyelenggarakan atau membangun itu kan nantinya juga akan tua. Itu juga harus mengakomodir bagaimana lansia, terutama lansia itu juga mempunyai keterbatasan dalam hal mobilitas. Sehingga ketika mau ke kamar mandi, mau mengambil air dan sebagainya itu juga bagaimana mereka mandiri. Kadang suatu saat bapak ibu kita yang ada di rumah sekarang sudah pensiun, kita semua yang bekerja sehingga mereka sendiri bisa melakukan sendiri, mandiri. Kemudian anak-anak juga begitu, aman bagi anak-anak, bagi perempuan hamil, bagi lansia. Yang menjadi kacamata adalah memang penyandang disabilitas, karena kalau jalan itu bisa dilalui oleh penyandang disabilitas, saya yakin itu bisa dilalui oleh semua. Oke, baik. Selain sanitasi, pastinya nanti ada juga mengenai air minum nih ya. Nanti kita juga ngobrol lagi nih Bu, kira-kira kalau kebutuhannya perempuan ini seperti apa sih? Tadi kita ingin mendapatkan bayangan begitu ya, mungkin harus lebih rendah atau lebih bersih atau seperti apa? Nanti dijawab ya Bu, kita ngobrol lagi ya. Bagiannya yang juga ingin penasaran, ingin mengikuti perbincangan kami, jangan kemana-mana, tetap di Cafe Break. Untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air.
Iya, kembali lagi di Coffee Break, masih membicarakan mengenai PAMSIMAS ini ya, yaitu pembangunan sanitasi dan juga air minum berbasis masyarakat. Ibu Rina tadi kan Ibu Nuni sudah ceritakan nih mengenai kebutuhan para kaum disabilitas. Kita pengen tahu dong kalau para perempuan ini ketika dilibatkan, permintaan mereka seperti apa sih ketika membangun air minum dan juga sanitasi ini? Ya. Komponen untuk PAMSIMAS ini kan berupa penyediaan air. Ada air itu ada yang tap di rumah, ada yang di keran umum. Umum. Nah, untuk kondisi ini perempuan itu biasanya membutuhkan tempat yang dia bisa membuka. Kalau di keran umum dia bisa membuka dengan nyaman. Dia dengan aman dia bisa datang ke tempat itu. Baik itu pagi hari maupun pada saat mulai maghrib gelap gitu. Jadi kenyamanan, keamanan atau penerangan itu sangat diperlukan oleh perempuan. Yang kedua rasa nyaman, rasa aman. Misalnya dia tidak teresiko jatuh ataupun terganggu dengan terpeleset. Jadi ada pegangan, untuk bisa ke sana menggunakan fasilitas. Yang ketiga, kalau dia misalnya ada sesuatu yang rusak, kerannya tidak macet, tidak berfungsi, ini bagaimana dia bisa meminta perbaikan. Itu dia ingin yang lebih simpel, jadi nggak gampang rusak gitu kerannya, alat-alatnya. Yang keempat, kalau misalnya mereka menggunakan tempat untuk cuci-cuci gitu, bisa dibangun juga untuk cuci. Tidak ditutup seluruhnya, tetapi cukup sampai di leher, di dada gini, dia bisa lihat-lihat kiri kanan, ada kejadian apa di dekat rumahnya gitu kan. Sambil nyuci bisa lihat-lihat gitu ya. Iya, karena kan mungkin dia meninggalkan rumahnya, nggak jauh dari situ, dia pengen aman juga, jadi sambil bisa lihat-lihat. Ibu Rina, kira-kira tentunya ini apa saja yang diberikan, fasilitas yang diberikan pada saat penyediaan air minum dan sanitasi ini yang berbasis masyarakat? Apakah hanya air bersih saja atau mungkin ada aktivitas mencuci dan lain sebagainya? Jadi yang diberikan itu pertama airnya. Airnya itu dalam bentuk ada yang keran umum, jadi fasilitasnya tuh ada tangki toren, kemudian ada kerannya, plus ada tempat dia untuk aktivitas ada mencuci atau untuk aktivitas ke toilet. Kemudian di rumah-rumah ada langsung toilet keran di rumah-rumah seperti itu. Satu lagi ada sanitasinya, karena PAMSIMAS itu air minum dan sanitasi. Sanitasinya itu adalah fasilitas air di sekolah. Ya, di sekolah dan tempat umum. Umumnya kita gunakan di sekolah-sekolah. Jadi ada kerannya di sekolah, di daerah pedesaan tuh disediakan dari PAMSIMAS. Pak Sundoro, ini kira-kira apa saja yang syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat menentukan bahwa ini ada program PAMSIMAS di sebuah daerah gitu loh? Syarat daerah apa saja yang harus dipenuhi? Utamanya untuk yang desa-desa itu memang yang mudah si akses air bakunya. Itu yang terutama. Jadi untuk sentuhan ataupun programnya PAMSIMAS kita memprioritaskan untuk lokasi-lokasi yang akses air bakunya itu mudah didapat. Karena yang tadi disampaikan bahwa kaitannya dengan keberlanjutannya. Dalam hal ini mungkin biaya operasi dan pemeliharaannya lebih rendah dibanding dengan yang memang tidak ada sumber air bakunya, kemudian kita melakukan pengambilan dari sumur air dalam gitu kan. Itu kan perlu energi ya kan, atau perlu pompa untuk pengambilannya. Nah, makanya kriteria kita yang utama, kita mengharapkan bahwa sumber air bakunya yang mudah diakses. Jadi bisa kita lakukan secara gravitasi gitu ya. Jadi airnya mengalir dengan sendirinya seperti itu. Baik, Ibu Nuning ada harapan terkait dengan adanya program ini? Tadi sudah dilibatkan dari awal, sudah ikut trial dan error begitu ya. Sejauh ini evaluasinya seperti apa dan ada harapan apa ke depannya, Ibu Nuning? Ya, yang jelas dari sejak perencanaan sampai kita melakukan evaluasi juga apa-apa yang sudah selama ini sudah dibangun seperti apa. Karena keterlibatan kita itu kita juga ikut terjun di situ. Artinya kita juga sebetulnya kami itu juga mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang akan kita bangun itu seperti apa. Salah satunya mungkin tadi yang belum saya sebut tentang ketika akan mencuci tangan, mencuci kita perlu tempat duduk di situ. Karena
pengguna kursi roda ini, kursi roda kalau setiap hari kena air juga akan cepat rusak begitu. Sehingga ketika kita akan mencuci itu ada tempat duduk di situ, memang disiapkan seperti kalau kita wudhu itu juga ada tempat duduknya begitu. Sehingga teman-teman transfer dari kursi rodanya mau cuci tangan dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi hal-hal yang sangat dibutuhkan yang mungkin tidak terpikirkan oleh yang lain mungkin selama ini. Bu Rina, pada saat perencanaan pembangunan mungkin itu kan jangka pendek ya, pada saat pengelolaan justru jadi jangka panjang. Bagaimana peran serta masyarakat ini untuk tetap bisa terlibat di sana, dan juga apakah juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat? Kalau kita inginnya masyarakat ini peduli dengan pertama memeliharanya. Jadi yang sudah terbangun itu dipelihara. Yang kedua mereka juga sebaiknya mengembangkan. Jadi tidak hanya misalnya di awal itu hanya baru sekitar 100 atau mungkin 80 rumah tangga yang menjadi terkoneksi dengan sistem yang dibangun ini. Nah, kita harapkan lebih banyak lagi tetangga-tetangga yang ikut menggunakan sarana ini. Itu kita inginkan seperti itu. Nah, dalam proses ini tentunya ada semacam harapan perempuan yang biasanya tuh lebih aktif untuk kesana sini untuk mengajak tetangganya ikut dengan penggunaan ini. Nah, jadi dalam pengelolaan ini kami berharap perempuan juga aktif di dalam duduk ke pengurusannya pasca. Dan secara nasional kami ingin sebetulnya ada semacam bangkit untuk lebih peduli lagi terhadap sarana air minum ini. Oke, baik. 2019 ya Ibu ya targetnya kita punya 100% sanitasi dan air minum yang baik. Tinggal sebentar lagi, ini tantangannya masih banyak. Luar biasa, semangat tentunya untuk Ibu Rina, Bapak Sundoro, dan terima kasih juga untuk Bu Nuning pada kesempatannya pada pagi hari ini. Demikian perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai PAMSIMAS Peduli Masyarakat tentang Perempuan, Manula, Ibu Hamil, dan juga kaum disabilitas. Baik, masih ada informasi untuk Anda. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Cafe Break. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh